Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan pagi ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 5 fase C MI Muhammadiyah Al-Tanbih, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Berikut ini adalah video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih-solihah? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Oh, Satria. Satria karena apa? Oh iya, Satria sama Volan. Kenapa tidak masuk? Sakit, ya. Kita doakan teman-teman kita yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Marilah kita mulai pembelajaran IPAS hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Karena kita warga Indonesia ya, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silakan solih-solihah bisa berdiri sebentar. Solih-solihah, hari ini kita akan belajar materi IPAS, yaitu tentang perubahan kenampakan bumi karena faktor alam. Maka kalian sebagai peserta didik harus bisa dan mengetahui perubahan kenampakan bumi karena faktor alam. Ustazah mau bertanya, bagaimana perubahan bumi yang disebabkan oleh faktor alam? Silakan yang bisa tunjuk tangan. Silakan Mas Aga bisa dijawab. Karena terjadinya bencana alam. Ya, salah satu faktornya karena terjadi bencana alam. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan contoh bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Nah, coba Mas Hisam. Salah satu bencana alam yang disebabkan oleh manusia adalah banjir dan kebakaran hutan. Iya, contohnya itu adalah banjir dan kebakaran hutan. Kalau kenampakan alam dapat mengalami perubahan karena bisa berasal dari alami atau berasal dari alam, ataupun juga bisa berasal dari aktivitas manusia. Ini salah satu contoh perubahan kenampakan ya, perubahan kenampakan bumi. Yang pertama ada angin puting beliung. Gambarnya seperti yang ada di depan. Biasanya di dalam peristiwa angin puting beliung itu kita akan merasakan yang namanya udara yang panas, kemudian
ada awan yang berwarna hitam, kemudian angin akan terasa kencang. Peristiwa yang kedua yaitu banjir. Kalau banjir berarti karena faktor manusia atau alami manusia. Yang kedua yaitu banjir. Dampak dari banjir itu apa? Yaitu bisa rumah dan bangunan akan tergenang air. Yang kedua, tentu akses umum akan terasa lebih sulit. Peristiwa yang ketiga yaitu gunung meletus. Gunung meletus ini disebabkan karena endapan magma di dalam perut bumi yang didorong oleh gas bertekanan tinggi hingga menyebabkan peristiwa yang namanya gunung meletus. Saat gunung meletus itu, gunung meletus mengeluarkan yang namanya awan debu, kemudian ada yang namanya abu, dan ada yang namanya lava. Peristiwa selanjutnya yaitu terjadinya gempa bumi. Gempa bumi ini bisa disebabkan oleh gempa vulkanik, yaitu karena gunung meletus, ataupun gempa tektonik, yaitu disebabkan dua lempeng bumi yang bergeseran. Gempa di tengah laut dapat menyebabkan yang namanya peristiwa tsunami. Itu tadi contoh-contoh peristiwa bencana alam. Selanjutnya, Budaya akan menampilkan video tentang peristiwa gunung meletus. Nanti tugas kalian yaitu membuat proyek yang berkaitan dengan gunung meletus. Erupsi gunung api adalah letusan gunung berapi yang diakibatkan naiknya magma yang terkandung di dalam kamar magma di bawah gunung berapi yang meletus dan keluar sebagai lahar atau lava. Selain dari aliran lava, kehancuran oleh gunung berapi disebabkan melalui berbagai cara seperti berikut. Awan panas adalah aliran material vulkanik panas yang terdiri atas batuan berat, batuan ringan, dan lava yang pergerakannya cenderung mengalir melalui lembah. Aliran lava adalah magma yang meleleh ke permukaan bumi melalui rekahan. Suhunya lebih dari 10.000 derajat Celcius dan dapat merusak segala bentuk infrastruktur. Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai ancaman bahaya erupsi gunung api yaitu tingkat status gunung api dan kawasan rawan bencana sebagai berikut. Tingkat normal adalah aktivitas gunung api berdasarkan pengamatan hasil visual, kegempaan, gejala vulkanik lain, dan tidak memperlihatkan adanya kelainan. Tingkat siaga adalah peningkatan kegiatan berupa kelainan yang tampak secara visual atau hasil pemeriksaan kawah, kegempaan, dan gejala vulkanik lain. Tingkat waspada adalah peningkatan semakin nyata hasil pengamatan visual atau pemeriksaan kawah, kegempaan, dan metode lain saling mendukung. Berdasarkan analisis, perubahan kegiatan cenderung diikuti letusan. Tingkat awas adalah tingkatan yang menunjukkan jelang letusan utama. Letusan awal mulai terjadi berupa abu atau asap. Berdasarkan analisis data pengamatan, segera akan diikuti letusan utama. Proses terjadinya gunung meletus yaitu diawali dengan adanya magma di dalam perut bumi atau inti bumi. Magma sendiri merupakan batuan cair yang berada di perut bumi. Magma dapat terbentuk akibat panasnya suhu di dalam bumi.
Suhu panas yang ada di dalam bumi mampu melelehkan batuan penyusun lapisan bumi. Ketika batuan-batuan tersebut meleleh, maka dihasilkan gas yang kemudian bercampur dengan magma. Magma yang mengandung gas kemudian akan terdorong sedikit demi sedikit ke permukaan bumi karena memiliki massa yang lebih ringan daripada batuan padat yang ada di sekelilingnya. Persiapan prabencana yaitu perhatikan arahan dari PFMBG dan perkembangan aktivitas gunung api. 2. Mengatasi jalur evakuasi yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. 3. Siapkan dukungan logistik antara lain makan siap saji, lampu senter, serta obat-obatan. Persiapan saat bencana tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. 1. Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. 2. Hindari tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan gunung api. Gunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung. Bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena beratnya bisa merobohkan dan merusak atap rumah atau bangunan. 2. Waspadai wilayah aliran sungai yang berpotensi terlanda bahaya lahar pada musim hujan. Perhatikan, hari ini Ustadzah bagikan lembar kerja peserta didik tentang praktek gunung meletus. Silakan bisa dibuka bersama dengan anggota kelompoknya. Anak-anak bisa yang pertama nanti tuliskan nama peserta didik, berarti nama anggota dari kelompok kalian. Yang selanjutnya silakan bisa dibuka halaman kedua. Ketika praktikum ada beberapa alat dan bahan. Nanti kalian bisa mengambil alat praktikumnya perwakilan satu kelompok satu orang ya. Ada yang namanya botol ukuran sedang, perhatikan ya, satu botol ukuran sedang, satu botol ukuran besar, kemudian ada soda kue, cukup satu saja yang diambil, kemudian ada pewarna makanan, satu saja yang diambil, kemudian ada solasi, kemudian ada gunting, kemudian ada sitrun, selanjutnya ada kertas nasi. Dan yang terakhir, jangan lupa diambil nampan untuk alas dalam praktikum, supaya mejanya tidak kotor. Silakan perwakilan kelompok bisa mengambil alat praktikum sekarang. Diambil satu-satu ya. Anak-anak bisa saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan praktikum.
ada yang mengambil air, ada yang melakukan kegiatan membuat gunung meletus. Nanti tugasnya bisa dilakukan secara bergantian. Jadi tidak ada anak yang tidak melakukan apa-apa. Semuanya harus bekerja sama. Nanti kalian akan melakukan praktikum dalam waktu 10 menit. Bisa ya?
Karena Solih-Solihah sudah melakukan kegiatan praktikum, yaitu membuat proyek, maka nanti bisa mempresentasikan hasil proyek yang kalian lakukan tadi. Kelompoknya Mbak Jihan untuk mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan dari kelas 5C. Saya Pia dari kelas 5C. Saya Felis dari kelas 5C. Saya Lala dari kelas 5C. Saya Siva dari kelas 5C. Kami akan mempresentasikan hasil proyek gunung meletus. Alat dan bahan: nampan, 2 botol sedang, soda, pewarna, solasi, gunting, sitron, dan kertas nasi. Langkah percobaan: taruhlah botol di atas nampan, kemudian tutuplah botol tersebut dengan kertas nasi, dekatkan dengan solasi berbentuk seperti gunung. 2. Isilah botol tersebut dengan soda kue dan citron. 3. Botol yang satunya isilah dengan air yang diberi pewarna. 4. Tuang air yang di botol ke atas puncak gunung yang sudah dibuat. 5. Amati yang terjadi. Pertanyaan: peristiwa apa yang kamu lihat di atas gunung meletus? Apakah kamu pernah melihat peristiwa itu secara langsung? Tidak, saya tidak pernah melihatnya secara langsung. Apa yang kamu lakukan jika melihat peristiwa itu? Lari ke jalur evakuasi. Ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Zaki, mau bertanya, apa contoh gunung yang bisa meletus? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki. Contoh gunung yang bisa meletus: Gunung Merapi dan Gunung Krakatau. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan kepada kelompok yang sudah presentasi. Terima kasih untuk anak-anak sudah melakukan kegiatan presentasi. Hari ini kita belajar tentang perubahan kenampakan bumi karena faktor alam. Ada apa saja yang kalian praktekkan tadi? Gunung meletus. Kira-kira alat dan bahan apa saja tadi? Ada nampan, 2 botol, gunting, soda, sitron, gunting, kertas nasi, dan yang terakhir ada solasi. Nanti anak-anak bisa, kalau masih penasaran lagi, bisa melakukan kegiatan praktikum di rumah atau membuat proyek di rumah sendiri ya. Saya rasa untuk kegiatan hari ini sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, setelah ini kita akan melakukan kegiatan post-test yang berkaitan tentang pembelajaran hari ini. Silakan Solih-Solihah bisa mengerjakan asesmennya, soal post-testnya. Alat tulisnya bisa dikeluarkan. Silakan bisa dikumpulkan ke depan untuk hasilnya. Mengisi refleksi diri. Silakan bisa dikumpulkan
refleksi dirinya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.